Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nafisah Itzan Hasni, SPC MPC. Saya merupakan salah satu dosen jurusan kesehatan di Politeknik Negeri Indramayu. Saya sudah bergabung dengan Politeknik ini selama 3 tahun, dari tahun 2022 hingga 2025. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan pernyataan diri saya sebagai dosen dalam Unjuk Kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT dalam bidang pengajaran. Mata kuliah yang saya ampu salah satunya adalah psikologi, di mana psikologi ini memiliki bobot 2 SKS teori. Capaian pembelajarannya secara umum, yaitu siswa mampu mengidentifikasi konsep dasar psikologi serta perilaku manusia dan permasalahannya. Untuk sub CPMK-nya, mahasiswa mampu yang pertama, menguraikan konsep dasar psikologi dan kaitannya dengan asuhan keperawatan, menjelaskan konsep biopsikologi dan konsep dengan sensori motorik, menguraikan perilaku manusia, menjelaskan tentang teori kepribadian dan kepribadian perawat, menjelaskan terkait dengan tingkat kesadaran, yang keenam menjelaskan persepsi, menguraikan definisi emosi dan macam-macamnya, menguraikan definisi motivasi, lingkaran motivasi, klasifikasi motif, stres dan cara mengatasinya, menjelaskan tentang proses berpikir dan pemecahan masalah, menjelaskan tentang konsep belajar, menjelaskan intelijensia dan kreativitas, mengidentifikasi perilaku yang abnormal, menjelaskan tentang pembentukan sikap dan mengaplikasikan pendekatan psikologis pada kasus kegawat daruratan. Untuk materi pembelajarannya, di sini saya melakukan selama 16 pertemuan. Pertemuan pertama tentang konsep psikologi, yang kedua saya berserta dengan mahasiswa akan berdiskusi tentang konsep biopsikologi, yang ketiga tentang perilaku manusia, keempat perkembangan kepribadian, kelima kesadaran diri, keenam persepsi, 7 emosi, dan pertemuan 8 itu adalah UTS, ujian tengah semester. Dilanjutkan pertemuan 9 itu motivasi, stres, dan adaptasi. Pertemuan ke-10 proses berpikir dan pemecahan masalah. 11 konsep belajar. 12 intelijensi dan kreativitas. 13 perilaku abnormal. 14 pembentukan sikap. 15 pendekatan psikologis pada kasus gawat darurat. Dan pertemuan terakhir diakhiri dengan UAS, ujian akhir semester. Adapun kriteria penilaiannya secara umum, yaitu UTS itu memiliki bobot penilaian 15%, UAS 15%, tugas dan kuis 45%, sikap dan keaktifan di dalam kelas, serta kehadiran itu 25%. Dengan penilaian sesuai dengan ketentuan dari Politeknik Negeri Indramayu, mahasiswa dengan rentang nilai 80,1 sampai 100 itu memiliki angka mutu 4 dengan huruf mutunya A, 75,1 sampai 80 itu huruf mutunya AB dengan angka mutu 3,5, 70,1 sampai 75 itu B dengan angka mutu 3, 65,1 sampai 70,0 itu huruf mutunya BC, angka mutu 2,5, 60,1 sampai 65,0 itu huruf mutu C, angka mutu 2. Rentang nilai 55,1 sampai 60 itu mendapatkan huruf mutu CD dengan angka mutu 1,5, dan 40,1 sampai 55 itu huruf mutu D, angka mutu 1 atau sebutan mutunya kurang. Sedangkan rentang nilai 0 akan mendapatkan huruf mutu E, angka mutu 0 dengan sebutan mutunya gagal. Nah, penilaian di mata kuliah psikologi ini akan dilakukan dengan berbagai macam metode. Ada penilaian menggunakan tugas, kuis, kemudian ujian tertulis dalam bentuk UTS atau UAS, dan juga penulisan makalah dan presentasi kelompok.
Oke, selanjutnya saya akan menampilkan video micro teaching yang sudah saya lakukan di dalam kelas selama pengajaran mata kuliah psikologi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua Ibu. Minggu lalu pertemuan sebelumnya kita sudah membicarakan tentang satu aspek psikologi, yaitu emosi. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan aspek yang lain, yaitu motivasi. Capaian pembelajarannya, mahasiswa mampu menguraikan definisi motivasi, lingkaran motivasi, dan klasifikasi motif. Jadi ini yang akan kita bicarakan hari ini. Ada 3 subbab definisinya, lingkaran motivasi, dan klasifikasi motif itu ada beberapa. Sebelum masuk ke materi, saya ingin bertanya, kalian mengenali diri kalian sendiri. Kapan sih kalian memiliki motivasi yang tinggi selama kalian hidup? Pernah nggak? Pernah. Kapan? Waktu mau TA, Bu. Untuk menyelesaikan tugas akhir. Untuk menyelesaikan tugas-tugas kuliah kalian. Kalian memiliki motivasi. Kenapa? Kenapa motivasinya tinggi untuk menyelesaikan tugas-tugas? Karena biar cepat selesai dan tepat waktu. Biar selesai cepat waktu dan hasilnya tepat. Ada lagi yang mau berpendapat? Waktu SMA Bu ingin masuk PTN tuh, kayak itu motivasi saya untuk masuk PTN yang saya tuju gitu. PTN yang dituju yang Polindra? Iya Bu, Polindra. Kenapa ingin masuk ke Polindra? Karena yang pertama itu Polindra itu dekat dari rumah, terus ada prodi yang saya inginkan juga. Emang berarti ingin masuk ke keperawatan? Iya Ibu. Kenapa ingin masuk ke keperawatan? Yang pertama sih ya simpel aja ya Bu, itu karena ada dapat dukungan dari orang tua juga. Terus yang kedua juga kebetulan pas SMA tuh saya bergelut di bidang kesehatan gitu, kayak ikut PMR seperti itu. Nah, motivasi orang itu pasti beragam. Ya, sekarang kita akan bicarakan tentang motivasi itu apa. Definisi motivasi. Motivasi itu adalah aspek psikologi yang membangkitkan motif, membangkitkan daya gerak, atau menggerakkan seseorang untuk berbuat sesuatu dalam rangka mencapai suatu kepuasan atau tujuan. Motif itu apa? Di situ kan disebutkan membangkitkan motif. Lalu motif itu apa? Motif itu adalah semua faktor internal yang mengarah pada berbagai jenis perilaku yang bertujuan. Jadi intinya motivasi itu adalah dorongan yang dimiliki oleh seseorang, individu, untuk berbuat sesuatu guna mencapai suatu tujuan. Itu definisi dari motivasi. Next, ada lingkaran motivasi. Ada 3 aspek yang membentuk lingkaran motivasi. Kenapa disebut lingkaran? Karena sifatnya siklus. Jadi saling mempengaruhi. Ada 3, kebutuhan, tingkah laku, dan tujuan. Jadi kebutuhan itu akan mempengaruhi tingkah laku seseorang, tingkah laku itu akan mempengaruhi tujuan, dan tujuan itu dilakukan untuk memenuhi kebutuhan seseorang. Itu saling berpengaruh, makanya siklus. Kita akan bicarakan aspek yang pertama, yaitu kebutuhan. Saya menggunakan teori hierarki Abraham Maslow dari berbagai macam banyak teori kebutuhan. Ini yang paling sering digunakan. Kalian pun sudah berulang kali pasti mempelajari tentang teori Maslow. Kenapa hierarki disebutkan di sini? Teori hierarki karena saling berkaitan. Sifatnya seperti piramida. Kita, seorang individu itu harus memenuhi kebutuhan yang paling bawah dulu, baru bisa beranjak di kebutuhan yang atasnya. Makanya hierarki. Yang pertama itu adalah kebutuhan apa?
fisiologis. Kebutuhan fisiologis itu adalah kebutuhan dasar yang dimiliki oleh semua manusia, semua individu. Contohnya apa? Contohnya ada makan, minum, tidur, tempat tinggal, dan juga pakaian. Oke, kebutuhan biologis, kebutuhan fisik seperti makan, minum, istirahat, rumah, sandang, papan, pangan. Itu kebutuhan paling dasar dari seorang manusia, termasuk juga kebutuhan akan seksual. Itu kan kebutuhan biologis ya. Orang yang dewasa pasti punya. Tinggal bagaimana kita memanage, mengontrol kebutuhan seksual kita. Mengarahkan ke hal-hal yang positif atau mengarah ke hal-hal yang negatif. Nah, ketika kebutuhan fisik ini sudah terpenuhi, barulah kita mencari pemenuhan dari kebutuhan akan keamanan atau safety needs. Contohnya apa safety needs? Ibu. Kebutuhan rasa aman dari lingkungan sekitar, contohnya tuh kayak terhindar dari tindakan kriminal kayak gitu, sama dari tindakan binatang buas. Oke, terhindar dari tindakan kriminal, kejahatan. Jadi kita merasa aman berada dimanapun. Termasuk dari keamanan dari sisi ekonomi, keuangan. Ketika kita sudah punya pekerjaan yang mapan, itu safety needs kita akan terpenuhi. Next ada love and belonging. Rasa cinta dan dicintai. Contohnya apa? Siapa yang bisa? Saya Bu, contohnya itu kayak membutuhkan rasa cinta dan kasih sayang dari keluarga, teman, pacar, ataupun orang terdekat kita. Kita mencintai dan dicintai oleh keluarga kita, oleh teman-teman kita, makanya kita membentuk kelompok. Makanya kita membentuk suatu keluarga. Membangun suatu keluarga, kita ingin berhubungan intim dengan orang-orang tertentu. Kita punya sahabat-sahabat. Kalian punya sahabat nggak? Punya. Yang keempat ada esteem need. Untuk dihargai, kebutuhan akan penghargaan, kebutuhan akan kekuasaan, ingin memiliki power. Contohnya apa? Ya. Contohnya seperti dipilih menjadi ketua himpunan mahasiswa kesehatan atau memenangkan lomba akademik maupun non akademik. Ikut lomba-lomba, mungkin ikut lomba PKM, ada yang ikut duta Polindra gitu, ada yang ingin jadi ketua BEM. Nah, itu di situ ada esteem need kalian. Nah, yang terakhir paling tinggi itu adalah self actualization, aktualisasi diri. Ketika kalian benar-benar mencapai apa yang kalian inginkan. Ada yang ingin menduduki suatu jabatan tertinggi dari suatu instansi. Ada yang ingin menjadi, kalau kalian dari awal memang ingin menjadi ibu rumah tangga, berarti self-aktualisasi diri kalian ketika menjadi ibu rumah tangga yang menurut kalian sukses. Itu seperti apa? Karena tiap orang itu pasti punya definisi sukses yang berbeda-beda. Ada yang senang, udahlah jadi pegawai aja enak gitu. Ada yang pengen jadi membuka usaha, wirausahawan. Ada yang harus menjadi tadi direktur, menjadi ketua, kepala gitu. Nah, itu tiap orang punya target masing-masing. Nah, aspek yang kedua dari lingkaran motivasi adalah tingkah laku. Tingkah laku itu cara atau alat untuk mencapai tujuan tertentu. Tahapannya, tingkah laku itu muncul karena ada pertarungan dari motif-motif. Motif itu apa tadi? Segala aspek atau dorongan-dorongan yang ada dalam diri kalian. Nah, di dalam diri kalian dalam suatu waktu itu pasti ada muncul 2 atau 3 keinginan yang mungkin saling bertentangan. Maka muncullah konflik dalam diri kalian. Konflik itu ada konflik mendekat, ada approach, konflik. Ketika dalam satu situasi kalian dihadapkan pada 2 pilihan yang sama-sama menyenangkan.
kalian mau melakukan apa ya gitu. Contoh, ada satu waktu kalian diajak oleh si A, ayo nonton yuk gitu. Tapi di waktu yang bersamaan kalian diajak si B untuk makan, untuk jalan-jalan. Nah, itu kan hal yang menyenangkan bagi kalian. Mana yang akan kalian pilih? Atau ketika nanti kalian bekerja, diterima dalam suatu pekerjaan. Kalian daftar nih beberapa kan, kalian nggak mungkin nanti daftar cuma satu puskesmas, satu instansi gitu, nggak mungkin. Kalian pasti akan mencoba untuk mendaftar ke beberapa tempat. Nah, kalian dapat panggilan dari 2 tempat. Mana nih yang akan kalian ikuti? Kalian akan masuk menjadi karyawan di instansi yang mana? Itu approach konflik. Nah, yang kedua ada konflik mendekat menjauh, approach avoidant konflik. Ketika dalam satu situasi kalian dihadapkan pada satu hal yang itu bersifat negatif, ada positifnya untuk kalian. Contohnya apa? Aku mau jawab dulu. Saya. Saya. Seperti mau naik roller coaster, jadi kayak ragu naik atau enggaknya karena ada rasa takut. Oke, ketika kita menghadapi suatu wahana ya, ketika kita datang ke taman bermain, terus mau main roller coaster, nah kita seneng tuh, kan adrenalin terpacu ya pasti. Tapi juga ada sisi kita takutnya jangan-jangan nanti jatuh. Dan yang ketiga ada konflik menjauh ketika dihadapkan pada pilihan yang sama-sama tidak menyenangkan. Dan yang terakhir itu adalah tujuan. Tujuan ini memotivasi tingkah laku, menentukan seberapa aktif individu akan bertingkah laku. Next, klasifikasi motif yang terakhir. Dibagi berdasarkan jalaran dan reaksi individu terhadap rangsang. Berdasarkan jalarannya ada 2 motif. Motif intrinsik, ada motif ekstrinsik. Apa itu motif intrinsik? Motif intrinsik itu motif-motif ketika kalian termotivasi oleh hal-hal yang berasal dari dalam diri kalian. Contohnya apa? Siapa yang mau ngasih contoh? Apa? Motivasi kalian untuk berkuliah itu apa? Yang pertama pastinya ya saya ingin. Baik, di sini kan ada intrinsik berarti dari dalam diri saya, Bu. Kayak contohnya saya ingin kuliah. Kenapa saya ingin kuliah? Itu saya ingin mendapatkan ilmu-ilmu yang belum saya pelajari. Seperti itu, Bu. Oke, untuk cari ilmu, cari pekerjaan yang memadai gitu. Itu intrinsik. Kalau motif ekstrinsik itu yang berasal dari luar. Contohnya apa? Ketika kalian berkuliah itu karena paksaan dari Orang tua. Dan yang terakhir ada reaksi individu terhadap rangsang. Ada motif mendekat ketika seseorang itu menemui hal-hal yang menyenangkan. Dia akan mendekat. Responnya itu pasti akan mendekati stimulus. Motif menjauh. Ketika ada hal-hal yang tidak kita sukai, respon kita akan menjauh. Kita akan pura-pura nggak lihat. Kita tidak akan menganggap itu sebagai hal yang penting untuk kita. Itu motif menjauh. Klasifikasi motif. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, saya mau tanya. Kenapa sih kalian sebagai perawat harus mempelajari tentang motivasi? Atau tentang psikologi secara umum? Kenapa? Baik, Ibu. Menurut saya kita itu mempelajari motivasi itu sangat penting sebagai kita menjadi perawat ya. Karena dengan kita motivasi itu kayak kita tuh bisa mengevaluasi diri kita gitu, kayak kita tuh kekurangannya apa gitu, atau kita tuh kayak misal motivasi dari kepala perawat kita yang baik. Nanti saya ingin jadi seperti beliau, berarti tingkah laku apa yang harus saya lakukan biar saya tuh seperti beliau kayak gitu.
Berarti termotivasi dari orang lain untuk menjadi lebih baik. Ada lagi? Kenapa kalian sebagai seorang perawat itu perlu mempelajari tentang motivasi? Gunanya apa sih? Nah, boleh. Coba jawab Ibu. Kalau motivasi itu kenapa dibutuhin buat perawat selain buat perawatnya sendiri saat menghadapi pasien, buat pasiennya juga kita harus bisa memotivasi pasien. Misalnya kalau misalnya pasien itu lagi di keadaan yang paling terburuk, sebagai perawat harus bisa memotivasi diri dan si keluarga itu. Itu tujuannya. Jadi selain kalian bisa memotivasi, karena kalau kita paham, kita akan bisa mengaplikasikan. Dan kalau kita sudah mengaplikasikan, diharapkan kita bisa menggunakan itu juga, memanfaatkan itu untuk orang lain. Apalagi kalian perawat. Gunakan ilmu yang kalian dapatkan selama kuliah ini untuk orang lain. Social service kalian itu harus tinggi. Karena kalian seorang perawat. Kalian bisa melihat kondisi psikologis dari seorang pasien. Oh, ini lagi ngedrop. Oh, ini lagi males nih. Harusnya dia jadwal cuci darah. Harusnya dia jadwal kemoterapi. Harusnya dia jadwal terapi okupasi gitu. Fisioterapi. Tapi nggak datang. Nah, kalian sebagai perawat itu bisa memberikan motivasi entah ke pasiennya, entah ke keluarganya. Itu tugas kalian. Di samping kalian merawat dari segi fisik, kalian harus juga memahami pasien dari segi psikisnya. Kenapa? Karena kondisi psikis itu sangat mempengaruhi kondisi fisik dari seseorang. Oke, masuk ke kesimpulan. Siapa yang akan memberikan kesimpulan? Baik, Ibu, di bab ini kita mempelajari tentang motivasi. Motivasi adalah yaitu dorongan kita untuk melakukan sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu. Terus di dalam bab ini juga ada lingkaran motivasi. Di lingkaran motivasi itu sendiri ada kebutuhan. Contohnya itu seperti hierarki Maslow. Terus ada tingkah laku. Dan ada tingkah laku itu salah satunya ada mendekat menjauh, dan situasi yang bersifat menjauh dan menjauh. Yang mendekat itu dimana kita dipilihkan dengan sama-sama hal yang positif. Terus kalau mendekat menjauh itu kita dipilihkan dalam situasi yang negatif dan positif. Kayak semisal kita menaik wahana yang ekstrim seperti itu. Terus kita tuh ada rasa takut dan ada rasa senang gitu. Terus kayak hal menjauh itu dimana kita dipilihkan dalam situasi yang negatif dan negatif. Terus di sini ada tujuan, kayak kita tuh melakukan tingkah laku itu untuk tujuan apa, seperti itu. Misal kayak menjadi perawat yang baik dan lain sebagainya. Terus di sini ada klasifikasi motif. Terus di sini ada klasifikasi motif, Ibu. Nah, di sini tuh ada dua ya, Bu, klasifikasinya, ada intrinsik dan ekstrinsik. Bedanya apa? Dari intrinsik itu yaitu motivasi yang ada dari dalam diri kita sendiri. Semisal, saya ingin menjadi perawat yang baik, seperti itu. Terus kalau ekstrinsik yaitu keinginan kita yang berasal dari luar atau dari dorongan orang lain. Semisal, kayak kita itu ingin kuliah tapi dengan paksaan itu dari orang tua. Itu. Terus ada yang terakhir itu ada reaksi individu, yaitu ada reaksi mendekat dan menjauh. Kalau mendekat itu ketika kita senang kita mendekat, dan menjauh itu ketika kita kurang senang atau tidak suka maka kita akan menjauh, seperti itu. Itu hal yang sudah kita pelajari hari ini. Terima kasih Bintang untuk kesimpulannya. Ada yang mau ditanyakan dulu sebelum saya tutup dengan tugas? Silahkan kalian kerjakan, ditulis tangan di selembar kertas, paling lambat dikumpulkan minggu depan. Sudah saya share untuk materi dan tugasnya di Adlink. Silahkan kalian bisa lihat di Adlink kalian masing-masing. Baik, Bu. Oke. Ada pertanyaan?
Atau cukup? Cukup. Cukup. Kalau cukup, saya akhiri. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang kita lakukan, apa yang saya sampaikan hari ini bermanfaat untuk kalian semua. Saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.